Hai teman-teman, balik lagi di videonya Diara Natania. Dan thank you banget kalian udah mampir ke channel gue, ke video ini untuk mendengarkan tentang Ultimate Guide untuk kuliah ke Jepang. Ini adalah episode ketiga untuk kuliah ke Jepang. Dan kita sudah sampai di tahap dimana kalian udah nyampe di Jepang, kalian udah selesai ngurusin berkas-berkas, dan kalian udah siap sekolah bahasa. Oke, jadi sekarang kita mau bahas dulu tentang 1 tahun pelajaran di Jepang. 1 tahun pelajaran di Jepang itu beda sama Indonesia. Kalau Indonesia mulainya bulan Juli, berakhir di bulan Juni. Kalau di Jepang, dimulai dari bulan April, diakhiri bulan Maret. Jadi kalau dengan season, kita sebutnya dari spring to winter. Jadi kalian akan mulai sekolah bahasa dari tanggal 1 April biasanya. Nah, di sekolah bahasa ini, udah pasti kalian bakal belajar bahasa Jepang. Ya iya dong. Nah, tapi selain dari itu, kalian juga harus mempersiapkan kalian mau kuliah di mana nanti setelah kalian lulus dari sekolah bahasa. Untuk persiapan kuliah nanti, itu nggak akan dibantu sama guru-guru kalian di sekolah bahasa. Ada sih yang bantu, cuma di beberapa tempat itu nggak dibantu. Nah, di sini gue mau kasih tahu apa aja sih yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa masuk ke sekolah atau universitas yang kalian tuju. Nah, untuk kuliah di Jepang, kalian akan membutuhkan paling sedikit 3 jenis berkas ini. Yang pertama adalah EJU, yang kedua adalah JLPT, yang ketiga adalah TOEIC atau TOEFL. Kalau kalian have no idea apa ini semua, tolong di Google. Gue nggak akan bahas di sini karena gue udah sering banget bahas di video-video yang dulu, dan kalian sebenarnya tinggal Google aja kalau misalnya mau tahu. Tapi gue di sini mau berbaik hati, gue mau kasih tahu sedikit tentang 3 ini. EJU adalah skor kalian terhadap pengetahuan sosial atau alam. Terus JLPT adalah skor kalian terhadap bahasa Jepang. TOEIC atau TOEFL adalah skor kalian terhadap bahasa Inggris. Ketiga ini kalau misalnya skor yang makin tinggi, ya semakin bagus. Nah, tapi khusus untuk JLPT, ada 5 jenis level, dari N5 sampai N1. Jadi di Jepang N5 itu adalah yang paling rendah. Terus N1 adalah yang paling fasih. Di setiap levelnya ini ada ujiannya. Jadi untuk JLPT ini ada yang namanya lulus dan tidak lulus. Kalau yang lain, EJU dan TOEIC TOEFL itu nggak ada lulus nggak lulus. Kalian cuma mendapatkan skor. Oke, jadi kita mulai ke schedule 1 tahun. Pertama, kalian udah datang mungkin dari bulan Maret biasanya. Terus kalian udah selesai beradaptasi di kehidupan kalian di asrama misalnya atau di apartemen kalian. Terus kalian masuk ke sekolah bahasa saat 1 April. Nah, di sekolah bahasa bulan April itu full kalian harus beradaptasi. Ingetin nama-nama guru, ingetin nama-nama teman, terus ingetin cara menyapa orang Jepang. Pokoknya adaptasi sebisa kalian. Terus setelah selesai beradaptasi di bulan April, kalian akan masuk ke bulan Mei, dan di sini kalian harus benar-benar fokus mempersiapkan EJU. Ini adalah EJU pertama kalian. Gue bilang yang pertama karena setiap tahun EJU itu ada 2 kali tesnya, dan ini nggak banyak loh. Cuma 2 kali. Dan EJU itu kekurangannya adalah mahal banget. Sekali apply, kalian membutuhkan uang sekitar 14.000 yen. Dulu gue 14.000 yen. Terus kalau misalnya kalian nggak persiapan dengan baik, dapat nilai jelek, kalian harus apply lagi di EJU yang kedua. Nah, EJU pertama ini kalian full persiapin di bulan Mei, dan di bulan Juni awal biasanya ini ada ujiannya di setiap daerah tempat tinggal kalian. Nah, terus hasil dari EJU ini biasanya akan keluar 3-4 minggu kemudian. Nah, selesai EJU ini bukan berarti kalian bisa leha-leha. Kalian harus sudah mulai mempersiapkan untuk JLPT yang pertama. JLPT ini sama kayak EJU, setahun cuma 2 kali, tapi bedanya dia lebih murah. Harganya kalau nggak salah sekitar 5.000 yen atau sekitar 700.000 rupiah. Nah, di JLPT yang pertama ini, gue anjurkan kalian untuk ambil sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah belajar di sekolah, terus mungkin kalian bisa lulus levelnya N3 atau N4, ya udah ambilnya N3 atau N4 aja yang udah pasti kalian lulus. Dan di bulan Juli kalian akan ujian JLPT yang pertama tadi. Terus setelah ini kalian akan sedikit lebih santai karena di bulan Agustus kalian akan liburan musim panas. Libur musim panas di Jepang ini kira-kira 1 bulan lamanya tanpa ada pelajaran sama sekali, jadi kalian akan sangat-sangat memiliki banyak waktu.
Dan di sini gue sangat menganjurkan kalian untuk mengambil TOEFL atau TOEIC. TOEFL atau TOEIC ini diadakan setiap minggu di berbagai daerah di Jepang. Kalian bisa pilih salah satu aja, mau TOEIC, mau TOEFL, ini terserah kalian. Nah, setelah bulan Agustus selesai, di September awal kalian akan masuk lagi. Terus setelah itu, ya masih ada waktu untuk santai-santai sedikit. Tapi saat masuk bulan Oktober, kalian harus mulai lagi persiapan EJU yang kedua. Nah, EJU yang kedua ini gue harap kalian nggak usah ambil sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian EJU pertama itu nilainya udah lumayan bagus, ya udah nggak usah ambil lagi. Tapi kalau misalnya ternyata jelek, ya udah mau nggak mau ambil lagi. Terus EJU yang pertama ini untuk cadangan. Setelah persiapan EJU selesai, masuk ke bulan November, kalian akan ujian EJU-nya dan kalian harus mempersiapkan JLPT yang kedua. Persiapan JLPT yang kedua ini kalian harus ambil N2. Terus akhirnya masuk ke bulan Desember, akhir tahun ini di awal ada JLPT yang kedua ujiannya, kalian ambil. Terus setelah itu kalian tinggal tunggu hasilnya. Biasanya hasil-hasil ujian-ujian kayak gini 1 bulan setelah kalian ujian. Nah, literally untuk persiapan kuliah ini sampai di bulan Desember ini aja. Nah, berarti semester 2 lebih santai dong. Ya nggak gitu juga, karena sebenarnya ini belum selesai. Masih ada yang nggak kalah penting, dan sebenarnya ini yang paling penting sih, yaitu adalah mencari kampus. Kalian harus mencari kampus minimal banget 1 swasta dan 1 negeri. Kalau misalnya kalian memang mau masuknya swasta aja dari awal, ya udah nggak masalah. Pokoknya intinya kalian harus ambil kampus minimal 2. Jadi supaya kalau misalnya kalian nggak diterima di satu kampus, kalian masih punya cadangan, istilahnya kayak gitu. Lalu untuk swasta, pendaftarannya biasanya dimulai dari bulan Agustus hingga Desember. Dan di semua universitas ini beda-beda. Jadi kalian harus sering-sering cek websitenya, tapi kurang lebih Agustus sampai Desember. Nah, untuk negeri, ini berbeda 1 bulan, yaitu September hingga Januari. Jadi kalian bisa apply dulu swasta, terus nanti apply lagi negeri. Kalau misalnya ternyata nggak diterima di negeri, soalnya kan negeri lebih susah ya. Jadi kalian masih punya cadangan swasta. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya diterima, dulu gue diterima di Meiji University, terus yang satu lagi di Obihiro University. Jadi biasanya kalau misalnya kalian udah apply ke swasta, terus kalian udah diterima, kalian akan mendapatkan semacam postcard gitu, yang isinya tuh apakah Anda benar-benar mau masuk ke universitas ini atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak, lakukan ini. Kalau misalnya iya, lakukan ini gitu. Udah ada petunjuknya. Terus waktu itu karena gue udah diterima di negeri dan gue maunya masuk negeri, ya udah akhirnya gue saya tidak mau masuk ke Meiji University. Gue bilang kayak gitu. Nah, setelah kalian apply universitas-universitas ini, biasanya mereka akan melakukan ujian tulisan dan ujian wawancara. Jadi kalian juga harus mempersiapkan ujian-ujian yang disiapkan oleh universitasnya masing-masing. Terus yang satu lagi yang gak kalah penting adalah mencari beasiswa. Apalagi untuk orang-orang yang memang datang ke Jepang dengan uang pribadi, bukan dengan beasiswa dari pemerintah. Kan kalian harus mencari beasiswa untuk bisa kuliah di Jepang. Jadi setiap bulan itu biasanya memang ada pendaftaran beasiswa. Kalian bisa lihat aja langsung di websitenya JASO. Di situ ada pamflet beasiswa setiap tahun. Kalian minta pamfletnya, itu gratis ya, tinggal di download kalau misalnya kalian nggak usah papernya. Terus kalian lihat setiap bulan ada pendaftaran di mana aja. Kalian coba aja apply satu-satu gitu. Terus nanti bulan Januari, Februari kalian udah selesai persiapan kuliah, kalian udah diumumkan diterima. Bulan Maret kalian lulus sekolah bahasa, terus kalian pindah ke tempat baru di dekat universitas. Baru bulan Aprilnya langsung kalian menjadi murid semester pertama dari universitas yang baru itu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu urutan mulai dari masuk sekolah bahasa hingga lulus sekolah bahasa. Apa aja sih yang harus kalian lakukan? Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like videonya dan subscribe. Terus kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tulis aja di bawah, gue akan jawab sebisa mungkin. Terus di episode berikutnya kita akan membahas tentang apa aja yang harus kalian lakukan selama kalian di universitas. Oke, jadi begitu aja. Thank you banget udah dengerin dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!